Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini, pagi ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan. Kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bangun, untuk berkarya di sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Iman GKI Klasis Solo. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo, mari kita satukan hati kita tunduk kepala di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pagi yang indah ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami dibangunkan oleh Tuhan dengan kekuatan baru, dengan sukacita yang baru. Sebelum kami melakukan banyak hal di pagi ini, kami bersama-sama hendak menyandarkan pendengaran kami untuk mendengarkan berita firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti tidak luput dari yang namanya berjumpa dengan seorang dengan yang lainnya. Ya, ada kalanya Bapak Ibu dan saya diperjumpakan dengan seseorang yang kita anggap ngwanyel ke, beda pendapat, beda paham, beda pikiran. Ada kalanya crash, bertengkar, beradu mulut, dan endingnya adalah kita saling menjauhkan diri, saling memisahkan diri. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Entah itu dalam keluarga atau dalam rumah tangga, entah itu di kemasyarakatan, entah itu di pekerjaan, atau bahkan di gereja sekalipun.
Saat Bapak Ibu dan saya diperjumpakan dengan teman-teman, rekan sekerja yang kita anggap nguanyel wah, kita pun ada kalanya juga mengimbangi tuh Bapak Ibu, nggak mau kalah. Tetapi ketika kita merasa diperjumpakan dengan orang yang tepat, diperjumpakan dengan orang yang selaras, wah, itu menyenangkan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjumpaan dengan orang yang tepat itu akan mendatangkan yang namanya kebangunan. Kebangunan apa? Kebangunan apa saja? Kebangunan rohani, kebangunan semangat kita, kebangunan karya kita, atau apapun itu juga. Perjumpaan dengan orang yang tepat pasti mendatangkan kebangunan. Ada seorang pemenang Nobel Perdamaian tahun 1952 kurang lebihnya yang bernama Dr. Albert Schweitzer. Bacanya adalah Schweitzer, ya kurang lebihnya seperti itu. Dia berkata, ada saatnya semangat kita itu memudar oleh karena kejenuhan, oleh karena benturan demi benturan, oleh karena persoalan, oleh karena ya banyak tantangan. Itu bisa membuat semangat kita itu memudar. Namun pada waktu Bapak Ibu dan saya diperjumpakan dengan orang yang tepat, semangat itu ada kalanya pulih kembali, menyala kembali, berkobar kembali. Hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Pak Petrus dan Bapak Kornelius. Ya, dua orang yang berbeda dari wilayah yang berbeda, yang satu dari Kaisarea, yang satu dari Yerusalem. Ya, mereka orang yang berbeda, tetapi perjumpaan mereka telah diatur oleh Tuhan. Perjumpaan mereka telah dituntun oleh Tuhan. Walaupun mereka ada banyak perbedaan, tetapi mereka ada dalam persekutuan. Mereka adalah perjumpaan yang saling membangunkan, perjumpaan yang saling membangkitkan. Perjumpaan seperti apa? Yang pertama, di sini perjumpaan yang saling membangkitkan itu terjadi ketika diawali dari seorang pribadi Petrus yang karakternya itu telah dikikis oleh Tuhan sendiri. Watak merasa diri superior itu dikikis oleh Tuhan. Dan hasilnya apa? Petrus, pribadi yang sangat rendah hati, dituntun oleh Tuhan berjumpa dengan seorang Kornelius. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada larangan bahwa orang Yahudi tidak boleh berdekatan dengan orang di luar Yahudi. Ya, tetapi lihatlah seorang Petrus diizinkan Tuhan untuk berjumpa dengan seorang Kornelius. Di mana letak kerendahan hati seorang Petrus? Ketika Kornelius ketemu dengan Petrus, Kornelius itu langsung berlutut menyembah. Tetapi apa yang dikatakan seorang Petrus? Hei, bangkitlah, aku ini hanya manusia biasa. Kalau seandainya Petrus ini menempatkan dirinya di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang lebih terhormat, merasa diri superior, tentu dia akan berkata, yo tak terima sembah sujudmu. Nah ini loh aku tak terima sembahmu, kan begitu. Tetapi Petrus ini mengangkat seorang Kornelius dengan berkata, bangunlah, aku ini manusia biasa. Aku ini tidak lebih baik dari kamu. Aku tidak lebih terhormat, lebih pintar dari engkau. Tapi kita setara, kita sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya merasa, kok aku tidak ketemu ya dengan teman sekerja yang tepat. Rata-rata temanku kok nguanyel ke, bojoku berengkele nguanyel ke. Teman sahabatku semua saat ini nganyel ke semua, tidak sepakat dengan aku. Kalau kita merasa belum berjumpa dengan orang yang tepat, maka mari kita belajar menjadikan diri kita ini orang yang tepat.
Dengan cara apa? Mari kita mengikis karakter watak kita yang selalu menempatkan diri itu lebih baik, lebih tinggi, lebih benar dibanding orang lain. Ketika kita mengawali dengan sikap merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka percayalah, sesulit apapun teman sekerja kita, pasti ada waktunya nanti bisa bergandengan tangan dengan kita. Bisa saling membangunkan, membangkitkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di sini untuk bisa menjadi seorang yang tepat dalam perjumpaan tersebut harus dijumpai ada saling. Ketika Petrus sudah merendahkan hatinya, tetapi kalau pihak yang lain ternyata malah menyombongkan diri, tidak akan ada titik temu kata saling. Tetapi Kornelius di sini ia menyambut dengan hangat. Ketika Petrus ini sudah merendahkan dirinya, maka Kornelius pun bergandengan tangan, mau memberikan tangannya pula, mau menyambut dengan luar biasa seorang Petrus. Dan ketika ditanya, aku sudah ada di sini, lalu apa yang kau kehendaki? Di situ Kornelius menceritakan bahwa aku dalam doaku berjumpa dengan pribadi dari yang ilahi supaya aku berjumpa dengan engkau. Dan aku mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui engkau sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan mari bekerja sama. Dan akhirnya Petrus dan Kornelius pun menjadi rekan sekerja yang saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, saling menghibur, saling dalam segala hal. Dan nama Tuhan dimuliakan karena mereka sama-sama menempatkan diri mereka menjadi pribadi yang tepat. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Tak terpungkiri dimanapun kita berada, pasti dijumpai ada gesekan di antara kita. Mungkin kita dengan suami ada gesekan, sama-sama merasa saling benar, sama-sama merasa dirinya yang paling super, dan pasangan kita ada di bawah kita, atau mungkin di tempat pekerjaan kita, atau mungkin dalam lingkungan pelayanan kita. Kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang dipertemukan oleh Tuhan. Mari, kalau kita merasa belum menemukan rekan sekerja yang tepat, jadikanlah diri kita pribadi yang tepat. Dengan cara apa? Dengan cara mari mengikis karakter kita yang tebal ini dengan rasa diri paling superior, paling benar, paling tepat, paling lebih baik. Dan mari kita bersama-sama juga saling satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling membantu, saling menopang. Dan percayalah, ketika itu semua kita kerjakan, kita hidupi, hidup kita akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau seringkali kami mengeluh karena merasa tidak memiliki teman yang tepat, sehingga yang ada adalah pergesekan, pertengkaran, perpecahan, perseteruan. Kami merasa bahwa diri kamilah yang paling tepat. Tuhan, ampuni akan kesombongan kami. Jadikanlah kami masing-masing pribadi yang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, untuk kami bisa menemukan diri kami, bahwa kami tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Dan kami hanyalah manusia berdosa, manusia biasa yang gampang jatuh dalam pelanggaran. Tapi karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau menjadikan kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami merasa lebih baik satu dengan yang lainnya. Jadikanlah kami pribadi yang saling mengasihi, saling menerima, saling membangun, saling menyemangati. Dan biarlah hidup kami ini senantiasa mewartakan kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pagi ini. Sekiranya ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan keuangan, Tuhan cukupkan.
Yang bergumul dengan kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang putus asa, yang menyerah dengan pergumulan, menyerah dengan keadaan, Roh Kudus membakar api semangat itu supaya dipulihkan, supaya kembali bangkit berjuang bersama Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Salam sehat Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan memberkati, amin.